Katanya ada perempuan kecelakaan minggu sebelumnya dibawa ke rumah sakit itu dan meninggal di jam yang sama dengan order masuk. Wow. Hai guys, assalamualaikum. Sudah beberapa bulan lamanya aku libur ngonten dan hari ini aku semangat kembali untuk buat video di channelku ini yang masih sangat memula guys. Mohon dukungan like dan subscribe-nya ya. Dan kali ini aku nggak membahas tentang true crime ataupun urban legend, tapi di sini aku mau bacain cerita aja. Cerita apa itu? Cerita horor. Nah, siapa di sini yang suka banget baca cerita horor? Aku nih termasuk orang yang suka banget baca cerita horor guys. Ya meskipun setelahnya ke kamar mandi minta anterin. Ada yang sama nggak? Atau aku aja di dunia ini yang seperti itu, suka horor tapi takut. Aneh ya? Oke, langsung aja kita ke cerita pertama. Nama saya Rina. Ini cerita yang sebenarnya nggak pernah saya ceritakan ke siapa-siapa, karena sampai sekarang pun saya masih belum bisa benar-benar menjelaskannya. Kejadian ini terjadi tahun 2019 saat saya masih ngekos di sebuah rumah kecil di daerah Depok. Kosnya sederhana, cuma 5 kamar, dan yang paling saya sukai adalah ruang tamunya. Gak tahu kenapa, saya suka aja dengan ruang tamunya, adem aja gitu. Ada sofa tua, lemari kecil, dan jendela besar yang langsung menghadap ke jalan raya. Oke. Lantainya bukan keramik, tapi lantai vinil lama yang permukaannya sedikit kusam. Debu tipis sering menempel karena dekat jalan raya, jadi kalau ada yang lewat tanpa alas kaki biasanya akan terlihat bekas lembab atau jejak samar, apalagi kalau udara sedang dingin. Awalnya nggak ada apa-apa, sampai pada suatu malam, sekitar jam 1 pagi, saya terbangun karena mendengar suara kursi diseret dari ruang tamu. Saya pikir itu anak kos lain yang pulang malam. Tapi waktu saya intip dari pintu kamar, ruang tamunya gelap total, nggak ada siapa-siapa. Kursinya pun nggak bergeser sedikit pun. Saya anggap itu cuma halusinasi karena ngantuk. Tapi besoknya, penghuni kamar sebelah saya, namanya Kak Mira, cerita kalau dia juga dengar hal yang sama. Kami mulai merasa aneh, tapi masih mencoba untuk positive thinking. Kemudian suatu sore, saya sedang duduk di ruang tamu sambil lipat baju. Pintu kos terbuka. Jadi ada cahaya yang masuk. Saat saya lagi fokus, saya lihat dari sudut mata ada bayangan lewat cepat di belakang saya. Saya kira itu penghuni kos lain. Tapi setelah saya tanya, semua bilang mereka sedang nggak di rumah waktu itu. Oke, baiklah, mulai merinding. Semakin lama, kejadiannya semakin jelas, sampai puncaknya terjadi pada malam itu. Jadi saya pulang dari kerja sekitar jam 11 malam. Saat membuka pintu kos, ruang tamu gelap, tapi saya bisa melihat bentuk sofa dan lemari. Tiba-tiba saya merasa ada orang duduk di sofa itu. Saya melihatnya cuma dari siluet, bahunya agak membungkuk, kepalanya sedikit miring, seperti sedang memperhatikan saya. Saya refleks menyalakan lampu, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan yang bikin saya merinding waktu itu adalah bantal sofa di sebelah kiri penyok. Seperti baru saja ada seseorang yang duduk di sana. Dan yang paling aneh lagi, di lantai vinil yang berdebu itu ada jejak kaki samar seperti bekas lembab yang baru saja mengering. Jejaknya memanjang dari sofa menuju pintu, tapi tapaknya aneh. Bagian tumitnya nggak jelas, seolah-olah kaki itu nggak menapak penuh ke lantai. Mungkin kayak jinjit gitu ya. Dan setelah saya melihat itu, saya langsung buru-buru masuk kamar, dan sejak itu saya nggak pernah lagi berani melewati ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Dia trauma guys. Bulan berikutnya saya pindah, akhirnya pindah. Saat saya pamit ke ibu penjaga kos, saya memberanikan diri bertanya, "Bu, ruang tamu itu sebenarnya ada apa ya? Kok sering kerasa kayak ada yang aneh?" Ibu kos menatap saya lama, kemudian dia bilang, "Nggak ada apa-apa. Itu mungkin cuma perasaan kamu aja," katanya gitu. Akhirnya singkat cerita saya udah pindah kos kan, dan beberapa hari kemudian kebetulan saya lagi beli mie goreng di daerah dekat kos itu, kosan lama saya, kosan yang tadi guys. Saya iseng-iseng tanya sama orang sekitar situ, karena memang sebenarnya saya ini masih penasaran, barangkali ada plot twistnya tempat itu. Ternyata bener. Apa tuh? Salah satu warga di situ yang kebetulan saya tanyain, dijawabnya gini. Jadi, dulu rumah ini tuh ditempati satu keluarga. Anaknya yang laki-laki itu dari kecil punya gangguan tidur. Dia hampir tiap malam bangun dan duduk di ruang tamu. Kalau dipaksa tidur di kamar, malah nggak bisa tidur. Jadi dibiarkanlah sama orang tuanya itu untuk dia tidur di ruang tamu. Itu hampir setiap hari seperti itu, sampai suatu hari, karena udah pagi kan, dibangunkannya anaknya. Tapi nggak bangun-bangun. Setelah dicek nadinya, ternyata dia sudah nggak bernyawa guys. Dokter bilang jantungnya berhenti, mungkin karena kelelahan. Ibunya bilang seminggu sebelum meninggal, anak itu sering cerita kalau ada yang duduk bersamanya tiap malam. Tapi mereka pikir itu cuma imajinasi anak yang kurang tidur. Mungkin halusinasi kali ya.
Mendengar penjelasan warga situ, seketika merinding langsung bulu kuduk ini. Dan dalam hati saya, adalah yang penting saya udah pindah. Senyum menyeringai kau. Ternyata berplot twist ya guys. Tapi bentar, aku masih penasaran nih sama bayangan itu. Berarti sosok yang muncul di ruang tamu yang dilihat sama si Rina tadi itu mungkin jin korin dari anak yang sudah meninggal itu kali ya. Atau mungkin sosok penunggu di ruang tamu itu. Kan tadi ceritanya dari warga situ kan kalau 1 minggu sebelum anak itu meninggal, katanya ada yang duduk bersamanya tiap malam kan. Ya kan? Ya mungkin itu memang sosok penunggu di ruang tamu itu kali ya. Mungkin, nggak tahu. Oke, lanjut cerita yang kedua. Saya mahasiswa tingkat 3 waktu kejadian ini, sekitar 2018. Kejadiannya sekitar 2018 ya guys. Kampus saya punya gedung lama, namanya gedung F. Oke. Gedungnya cuma 3 lantai, tapi vibesnya itu beda dari gedung yang lain. Pencahayaannya redup, lorongnya panjang, dan selalu dingin meskipun AC-nya sering mati. Biasanya jam 6 sore gedung itu sudah sepi. Tapi malam itu saya harus ambil make up class sampai jam 8 malam karena dosen cuma bisa malam. Ketika kelas selesai, tinggal saya dan satu teman saya namanya Arif yang masih beres-beres laptop. Dosen dan beberapa teman lainnya sudah pergi duluan. Jam sudah menunjukkan pukul 20.13 dan gedung terasa sunyi. Lampu lorong masih nyala, namun lampu di setiap kelas udah pada mati. Saya sama Arif jalan bareng keluar kelas dan turun ke lantai 1. Waktu kami lewat lorong lantai 2, saya mendengar suara kursi diseret dari salah satu kelas di lantai 2. Masih ada kelas ya? Tanya saya ke Arif. Arif cuma geleng. Jadwal terakhir kayaknya jam 7 deh. Oke, saya pikir mungkin satpam lagi beresin meja. Tapi waktu kami lewat depan pintu kaca kelas itu, lampunya mati dan ruangan gelap total. Gak mungkin ada yang beres-beres dalam gelap. Saya pura-pura gak denger, begitupun dengan Arif. Akhirnya kami tetap lanjut jalan sampai ujung lorong. Dan pas hendak turun tangga, tiba-tiba ada ketukan pintu. Ada ketukan pelan di pintu kaca kelas tadi. Tok, tok, tok. Kami otomatis berhenti dan nengok dong. Pintunya gelap, tapi ketukannya itu jelas banget. Arif kemudian berbisik, ada orang gak sih di dalam? Saya coba bercanda kan. Mungkin satpam, katanya gitu. Meskipun dia udah merinding nih sepertinya guys. Tapi 1 detik kemudian, suara ketukannya ini berubah jadi lebih cepat. 3 kali berturut-turut, seperti seseorang yang sedang mencoba memanggil kami. Tok, 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 kayak gitu. Arif kemudian langsung narik lengan saya buat turun tangga tanpa bicara apa-apa. Saya ngerasa bulu kuduk saya naik semua. Kami keluar gedung dan ketemu satpam yang jaga malam itu, namanya Pak Dursun. Arif nyeletuk, Pak, tadi di lantai 2 kayak ada orang di dalam kelas, padahal semua kelas lampunya udah pada mati, Pak. Si Pak Dursun langsung meletakkan HP yang dipegangnya dan menghela nafas. Dia bilang, kalian dengar suara kursi sama ketukan ya? Hah, kok tahu Pak Dursun? Kami saling tatap. Pak Dursun kemudian ngasih info yang membuat saya menyesal naik kelas malam. Itu kelas sudah dikunci dari jam 6 dan kunci cuma ada sama saya, kata Pak Dursun. Kalau kalian mau tahu, coba lihat ini. Pak Dursun sambil menyodorkan HP-nya. Di situ ada rekaman CCTV dari kelas tersebut, guys. Kelas yang ada ketukan tadi. Lihat CCTV itu, bulu kuduku berdiri karena meja dan kursi sempat bergerak sendiri. Pak Dursun juga bilang kalau dari dulu kelas itu memang sering ada suara kalau gedung mulai kosong. Makanya kalau malam setelah mengunci pintu kelas, Pak Dursun nggak pernah naik ke lantai 2 sendirian. Dan dia bilang itu sambil senyum kecut serius gitu. Wah. Terus apa dong itu? Seminggu setelah kejadian itu, saya cerita ke kakak tingkat dan dia bilang, oh, lantai kelas 2. Kalau malam memang jangan lewat situ. Dulu ada beberapa mahasiswa yang sering lembur skripsi, suka pulang jam 9-an. Dia pernah bilang kalau dia sering lihat bayangan orang berdiri di ujung lorong, ngeliatin dia. Mahasiswa itu akhirnya pindah tempat ngerjain skripsi. Mereka akhirnya ngerjain skripsi di luar kampus. Saya tanya dong, bayangannya siapa, Kak? Kakak tingkat tuh cuma angkat bau. Gak ada yang tahu, tapi katanya sering muncul kalau gedung mulai sepi. Dan yang pasti, itu bukan petugas. Siapa kira-kira guys? Udah lanjut cerita yang ketiga ya. Saya tinggal di rumah kontrakan sederhana, atapnya pakai plafon triplex tipis. Jadi kalau ada tikus lewat biasanya kedengeran. Oke. Tapi dari sekitar 3 bulan lalu, mulai terdengar suara yang bukan tikus. Tiap jam 1 sampai 3 pagi, saya sering dengar suara di atas plafon kamar saya. Awalnya saya pikir itu tikus besar, tapi lama-lama suaranya seperti langkah kaki manusia. Berat, ritmenya teratur, seperti orang yang mondar-mandir.
Dan yang bikin saya benar-benar takut adalah malam ketika suara langkah itu berhenti tepat di atas tempat tidur saya. Lalu ada suara napas pelan, jelas banget dari atas kepala saya. Saya langsung keluar kamar dan tidur di ruang tamu. Besoknya saya naik ke loteng bareng tukang, dan apa yang kalian lihat? Gak ada jejak kaki, dan gak ada ruang cukup buat manusia berdiri. Tapi suara langkah itu masih tetap muncul sampai sekarang. Tapi lama-lama saya sudah terbiasa dan ya saya biarin aja, entah itu memang tikus atau yang lain. Yang penting gak ganggu saya yang aneh-aneh deh. Aku yakin sih itu gak tikus. Apa ya kira-kira? Kalau bukan tikus, mungkin biawak kali ya. Oke, lanjut cerita berikutnya. Saya kerja sebagai driver ojek online. Pernah kisah paling aneh, saya menjemput penumpang perempuan dari depan rumah sakit pukul 23.40. Dia pakai masker, hoodie, dan ngomongnya itu pelan banget. Alamat tujuannya gang kecil dekat perumahan saya. Sepanjang jalan dia diem. Begitu sampai gangnya saya bilang, "Mbak, udah sampai." Tapi nggak ada jawaban. Otomatis saya nengok ke belakang kan. Oke. Ternyata mbaknya udah nggak ada. Lah, kemana? Dalam penumpang ada di jok, tapi si mbaknya nggak ada. Saya cek aplikasi, perjalanannya selesai otomatis, tapi nggak ada riwayat chat dan fotonya juga nggak muncul. Besoknya saya cerita ke orang sana. Katanya, ini plot twist lagi nih guys. Katanya ada perempuan kecelakaan minggu sebelumnya di bawah ke rumah sakit itu dan meninggal di jam yang sama dengan order masuk. Wow. Tapi cerita kayak gini tuh sering loh. Sering nggak sih? Aku tuh pernah beberapa kali dengar cerita kayak gini. Jadi intinya sama, ada orang yang meninggal, setelah itu mungkin ada orang jualan bakso, orang jualan apa itu, terus melihat arwah orang itu. Tapi mereka nggak tahu kalau si orang itu tadi habis meninggal. Sering banget loh cerita kayak gini. Bener nggak sih kayak gini tuh? Nggak tahu deh. Lanjut cerita berikutnya ya. Teman saya tinggal di apartemen murah yang terkenal sering mati lampu di lorongnya. Suatu malam dia pulang kerja jam 00.30 dan lorong lantai 5 gelap total. Cuma lampu emergency aja yang nyala. Waktu dia berjalan ke unitnya, ke kamarnya, dia lihat pintu kamar apartemen 7 sampai 12 itu terbuka sedikit, padahal biasanya tertutup. Saat teman saya lewat, tiba-tiba pintunya pelan-pelan terbuka lebih lebar, seperti kayak ada orang dari dalam yang menariknya. Tapi ruangannya itu di dalam gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Teman saya langsung jalan cepat waktu itu, masuk ke unitnya dan kunci pintu rapat-rapat. Besok paginya, dia ketemu satpam dan cerita. Satpam cuma bilang, apartemen 7 sampai 12, itu kan kosong mas. Terus siapa dong tadi malam? Kayak ada orang buka pintu loh. Oke, lanjut. Ini kejadian teman sekantor saya, adiknya meninggal kecelakaan tahun lalu. Beberapa minggu setelah pemakamannya, teman saya iseng buka chat lama mereka. Dia ngetik, "Dek, kangen." Ya hanya pelampiasan emosional katanya. Ya orang kangen lah ya, iseng-iseng aja. Kemudian sekitar 5 menit kemudian, HP-nya bergetar. Ada balasan, "Aku di rumah." Itu balasannya. Teman saya langsung panik. Dia cek lagi akun WA adiknya terakhir online jam 00.03. Jadi waktu pesan itu masuk. Padahal HP adiknya ini sudah dimatikan sejak hari pemakaman dan nggak ada yang membawa atau menggunakan HP adiknya. Dah ditaruh laci lemari gitu aja. Teman saya kemudian tanya ibunya kan, apa HP adiknya itu pernah dihidupkan lagi setelah sepeninggalannya? Dan jawaban ibunya, tidak. Dia bahkan cek server operator, kartu SIM sudah nonaktif permanen. Tapi chat itu ada dan tandanya itu centang biru. Sampai sekarang chat itu masih ada di HP teman saya dan dia nggak pernah berani membalas lagi. Siapa yang balas ya kira-kira? Oke guys, itu tadi beberapa cerita horor. Seru juga ya baca cerita kayak gini. Ya terlepas dari benar atau enggaknya cerita itu semua, tapi ya udahlah, aku suka aja gitu baca cerita-cerita kayak gini. Oke guys, terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Komen di bawah juga kalau ada pengalaman horor. Bye bye, see you next time.